Bapak, Ibu, dan Saudara selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nama saya Wahyu Pramudia dan karena nama Wahyu sering dikira perempuan. Kalau di camp-camp nasional zaman dulu tuh saya sering disekamarkan sama Wati, Sinta, Bella. Ya, di dalam ketidakmengertian maka sekarang orang lebih sering memanggil saya dengan sebutan WP, pendekan dari nama saya juga Wahyu Pramudia. Saya pendeta jemaat di GKI Ngagel, Surabaya, udah kurang lebih hampir 20 tahun ya. Saya enggak setua wajah saya kok, saya lebih tua dari wajah saya. Ya 20 tahun melayani di jemaat yang sama dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat kami. Nah sekarang Wahyu Pramudia ini mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat yang ke-20 dengan tema kita hari ini bermental sebagai victor, pemenang dan bukan victim, korban. Wahyu pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bayangkan Anda dan saya dalam perjalanan menuju desa Lauru Fadoro yang ada di Nias Utara. Desa ini sungguh ada dan saya sungguh menempuh perjalanan mulai dari Jawa ke Sumatera kemudian menyeberang menuju ke Pulau Nias. Bayangkan ketika kita bertanya sama penduduk, di sana kita diantar pada titik tertentu di atas bukit dengan barang-barang yang harus kita bawa dan kita bertanya sama penduduk, Pak, Bu, desa Lauru Fadoro di mana? Afulu. Kemudian orang itu akan berkata, deket kok, itu di bawah itu. Dari atas bukit itu kita bisa ngelihat saudara-saudara, di situ ada pantai dan desa Lauru Fadoro itu ada di salah satu tepi pantai itu. Dan dia hanya berkata, deket kok. Oh iya Bu, kalau dekat kira-kira berapa perjalanan ya ke sana? Tidak ada kendaraan, tidak ada jalan beraspal, semua jalan setapak. Dan si ibu berkata, dekat kok Pak, kelihatan paling kalau Bapak jalan cuma 6 jam. Lalu teman saya bilang gini, kalau dekat matahari juga dekat Bu. 6 jam jalan kaki untuk orang kota dan kita datang dengan beban kita masing-masing. Di situ ada perbekalan, di situ ada banyak perlengkapan dan Bapak Ibu bersama dengan saya mendengarkan pemimpin rombongan berkata begini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan tinggal 2 minggu di desa Lauru Fadoro itu. Bapak Ibu akan membawa tas ransel Bapak Ibu sendiri dan untuk menyederhanakan di sini ada banyak bekal makanan, perlengkapan yang harus kita bawa. Nanti satu orang pilih bawa satu. Jadi selain ransel, bawalah satu. Dan di sini ada bekal, ada beban 5, 10, 15, 20 kilo. Ya, anggap aja begitu supaya lebih mudah. Dan pemimpin itu berkata, nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memilih untuk 6 jam perjalanan darat, jalan kaki itu, Bapak Ibu harus membawa salah satu bekal itu. Ketika saya berkata silahkan ambil, segeralah Bapak Ibu ambil menurut keikhlasan masing-masing. Menurut Anda, bekal yang mana yang akan diambil duluan?
5 kilo atau 20 kilo? 10 kilo atau 15 kilo? Saya yakin walaupun Anda rajin nge-gym setiap hari, begitu dengar 6 jam perjalanan jalan kaki, walaupun Anda pendeta, Anda udah tahu kan yang mana harus diambil kan? Yang paling ringan, 5 kilo. Anda akan berkata, punggung saya sakit, saya ambil yang ini aja. Padahal punggung Anda sehat kan? Kita di dalam hidup ini, kita enggak ada yang pengen punya beban tambahan. Pak WP, masalah saya sudah banyak. Anda harus tahu suami saya, harus tahu istri saya, Anda harus tahu bisnis saya. Saya enggak mau beban tambahan, beban saya itu udah cukup. Tetapi sadarkah Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa perjalanan kita mengikut Kristus itu sesungguhnya memberi beban tambahan di dalam pergumulan hidup sehari-hari. Semua orang susah nyari duit, semua orang susah menata hidup berkeluarga, semua orang susah melakukan banyak hal untuk dirinya. Dan di perjalanan yang susah itu, Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengangkat salib kita. Dan itu beban tambahan bukan? Dan berjalan mengikut Kristus. Pak, kalau saya nggak ingat saya ini Kristen, udah saya ambil tuh order itu. Untungnya gede Pak. Tetapi karena saya orang percaya, saya nggak mungkin bermain dengan cara yang kotor seperti itu. Lenyap deh Pak potensi cuan besar. Karena saya Kristen. Beban tambahan bukan? Pak kalau saya nggak ingat saya ini orang Kristen, punya menantu kayak gitu, udah saya kirim tuh ke surga Pak. Mencekno, menyebalkan, melukai. Tetapi karena saya Kristen, saya harus menahan perbuatan dan kata saya. Saya harus berjuang mencintainya. Pak WP mesti lihat anak kami dong. Alumnus Pak, tempat terkenal. Bukan sekolah, tapi penjara. Saya nggak pernah ngajarin dia kayak gitu. Itu kalau saya nggak ingat saya Kristen Pak. Udah saya pasang iklan putus hubungan tuh. Karena saya ingat saya Kristen. Saya harus berjuang mengasihinya. Dan itu tidak mudah. Itu menjadi sebuah beban di dalam kehidupan kami. Oh iya saudara-saudara, saya mengerti bahwa Kristus menyelamatkan kita, menebus kita, memanggil kita, memberi kelegaan, memberi kesegaran. Tetapi jangan pernah lupa ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus. Kita harus memikul salib kita dan berjalan untuk mengikutinya di tengah begitu banyak beban pribadi yang cukup banyak. Yuk kita terbang ke 2000 tahun yang lalu. Ketika jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu itu menjalani kehidupan mereka sebagai murid Kristus. Ketika mereka bekerja, berusaha untuk hidup mereka. Dan ketika mereka memutuskan untuk setia kepada Kristus, kesetiaan itu seringkali dibayar dengan penderitaan. Dengan nyawa mereka, dengan nyawa orang yang dikasihi oleh mereka. Kitab Wahyu ditulis mungkin tahun 80 atau 90, anggap saja Kristus naik ke surga tahun 30, ada jarak waktu kurang lebih 50 sampai 60 tahun setelah Kristus naik ke surga. Dan apa yang ada di hadapan mata mereka sungguh mengejutkan. Raja waktu itu menuntut penyembahan, mereka menolak, mereka lari, kemanapun mereka bisa pergi. Tetapi ada saat di mana mereka ditangkap bersama keluarga mereka, dimasukkan ke dalam stadion yang cukup besar, di mana orang menghendaki kematian mereka, beberapa orang akan dipilih untuk dibakar hidup-hidup dengan ter yang menyala sebagai penerang di tengah orang yang berteriak. Bayangkan kalau yang dibakar
hidup-hidup itu adalah suami Anda, direnggut dari Anda. Bayangkan kalau itu anak kecil diambil daripada Anda dan kemudian dinyalakan dan Anda mendengar mereka menangis, mendengar mereka kesakitan dan berteriak. Sementara di hadapan Anda, binatang buas itu mulai dilepaskan dan bergerak ke arah Anda. Tidakkah di saat itu mereka akan bertanya, di mana Tuhan? Mengapa engkau mengizinkan anak kami terbakar hidup-hidup? Kami masih mendengar lirih suaranya, sampai sama sekali tidak ada suara. Di ujung sana saya melihat orang tua kami diterkam oleh singa yang begitu buas. Dan saya hanya menanti giliran. Dalam situasi antara hidup dan mati karena mereka mengikut Kristus. Apa yang menyebabkan mereka tampil sebagai martir, orang yang memberi hidupnya kepada Kristus dan tidak melarikan diri dari kesulitan itu? Apa yang membuat mereka bisa muncul sebagai seorang pemenang ketika dunia melihat mereka sebagai korban yang kalah? Saudara, tentu bukan karena kekuatan mereka sendiri. Bukan karena mereka berhikmat, bukan karena mereka pandai, bukan karena mereka pintar, bukan mereka cerdas. Mereka menemukan kekuatan di dalam diri mereka. Kekuatan mereka untuk muncul sebagai pemenang bukan dari diri mereka. Kekuatan mereka untuk muncul sebagai pemenang karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Karena penglihatan yang menunjukkan apa yang Allah kerjakan di dalam situasi yang seperti ini. Mari kita perhatikan kembali ayat yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, pada tangan kanan Kristus, dan ketujuh kaki Dian, seperti yang kita gunakan seperti untuk menyalakan lilin di gereja itu. Ketujuh bintang yang di tangan kananku, kata Yesus dalam kemuliaannya, adalah malaikat ketujuh jemaat. Kata malaikat bisa berarti utusan pemimpin jemaat. Jadi pemimpin jemaat itu ada di tangan kanan Kristus. Dan ketujuh kaki Dian ialah ketujuh jemaat. Jadi Kristus berjalan di antara ketujuh jemaatnya. Para pemimpin ada di tangan kanan Kristus dan Kristus berjalan, kata yang digunakan untuk berjalan, kata yang sama yang digunakan untuk pemburu yang melihat keburuannya. Seorang pemburu tidak mungkin berkata, rusanya lewat, biarin masih ada rusa lagi. Binatang buruannya lewat, tenang masih banyak. Enggak, ketika seorang pemburu melihat buruannya, dia akan mengikutinya dengan seksama dalam diam. Apa yang membuat jemaat bisa muncul sebagai seorang pemenang di tengah kehidupan yang melihat mereka sebagai orang yang kalah? Yang pertama adalah kesadaran bahwa hidup, mati, dan segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam tangan kanan Kristus. Ada di dalam kedaulatan Kristus. Sewaktu Kristus hidup, Kristus pernah menggambarkan begini. Perhatikan burung di udara, dia diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Dan tidak ada satupun burung yang jatuh di luar kehendak Bapakmu yang di sorga. Lihat rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Susah kalau rambutnya kayak saya, mudah kalau sudah mengalami erosi kan. Dan tidak ada satupun yang jatuh di luar kehendak Bapakmu yang di sorga. Saudara, ini memberi kekuatan karena apa? Karena peristiwa apapun yang kita tahu terjadi, diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Itu enggak lepas dari kedaulatan Bapa yang di sorga gitu loh.
Oh, kita bisa bergembira kalau peristiwa itu sesuatu yang menyenangkan ya. Pak, anak saya dapat beasiswa dalam kehendak Bapak di surga. Ayo kita makan-makan Pak WP. Tetapi bagaimana kalau itu sebuah kesalahan yang fatal? Bagaimana kalau itu sebuah kehilangan? Bagaimana kalau itu sebuah kedukaan? Bagaimana kalau itu sebuah kemalangan? Pak, perusahaan saya kebakar kemarin. Makan-makan yuk Pak WP. Saya akan berkata, sehat? Nggak sakit? Kekuatan untuk bertahan itu karena kita sadar bahwa ada banyak hal terjadi di dalam hidup ini. Sebagian menyenangkan, sebagian tidak menyenangkan, tetapi menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya nggak keluar dari kedaulatan Bapa yang di surga. Bukan berarti Bapa di surga bergembira untuk setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa jadi dia mengizinkannya dengan air mata. Tetapi dia tahu dalam perjalanan jangka panjang, peristiwa itu baik untuk kita. Peristiwa itu baik untuk kemuliaannya. Dan bahkan ketika para martir itu berkumpul, mereka orang percaya yang menjadi martir itu berkumpul di detik-detik akhir, mereka masih menjadi kesaksian yang luar biasa. Ketika Bapa di surga mengizinkan mereka melewati kematian, melewati penderitaan, di detik-detik akhir pun mereka masih jadi kesaksian yang baik. Ketika harimau itu menyerbu komunitas itu, sejarah mencatat, dan ini catatan sejarah umum, orang-orang Kristen itu bukannya saling melemparkan temennya, nyoh kamu duluan, lebih juicy, lebih gemuk. Aku kurus, aku belakangan, nih. Tetapi Alkitab mengatakan mereka saling, catatan sejarah menunjukkan mereka saling kemudian melindungi satu dengan yang lain. Saling mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tidak ada peristiwa di dalam hidup yang keluar dari kedaulatan Kristus. Tidak ada peristiwa di dalam hidup yang keluar dari kedaulatan tangan Kristus yang memegang hidup kita dengan tangan kanannya. Dan kebenaran seperti ini mesti membuat kita teguh berdiri dalam situasi sesulit apapun. Karena kita tahu kita ditopang Kristus bahkan di dalam ketidakmengertian kita. Kalau Anda pergi ke Pegunden, sebuah kampung di belakang DP Mall, Anda akan menemukan bahwa keluarga kami dikenal di situ. Ada sebuah SD kecil tempat saya menempuh pendidikan di situ. Dan ada satu peristiwa yang enggak akan pernah kami lupakan ketika SD itu berjalan dan berlangsung sampai sekarang. Anda boleh menanyakannya kepada teman-teman seangkatan saya karena peristiwa itu menjadi peristiwa yang paling mengejutkan di dalam sejarah SD itu. Ketika kelas 5, kelas 6 SD saya udah berkata sama orang tua saya pengen seperti layaknya orang anak-anak Semarang ya, sebagian besar ya. Kalau bisa SMP itu ya di Domenico Savio gitu ya, yang terbaik waktu itu. Mungkin juga sampai sekarang. Maka saya bilang sama orang tua mereka, saya mau ikut les lah. Waktu itu les-lesan itu yang resmi bermerek itu mulai muncul di Semarang. Saya ikut. Dan sebelumnya saya sudah sering kali mewakili SD saya untuk ikut lomba pelajar teladan tingkat SD di Surabaya, di Semarang. Nggak jelek-jelek amat lah, kadang posisi 25, kadang 20. Semarang kan lumayan kok gitu loh. Saya masih SD waktu itu. Dan di tempat les saya itu, yang nggak bisa saya sebut mereknya itu, kalau mereka buat try out, posisi saya kalau nggak nomor 2, nomor 3, dan orang udah bisa memprediksi, pasti entar kalau ujian semuanya beres.
Dan ujian beres, saya kerjakan dengan sangat baik, sangat pede karena udah try out berulang kali, sangat-sangat yakin bisa mendapatkan nilai terbaik di sekolah atau bahkan mungkin 20-25 besar di kota ini. Tetapi pada saat penerimaan, saya melihat angka di situ. Anda masih ingat nilai Eptanas murni 5 mata pelajaran? 34,85 atau 95. Enggak perlu pakai kalkulator, kita tahu. 34 bagi 5 itu enggak nyampe 7. Saya syok, orang tua saya kaget. Saya menyalahkan diri saya. Mungkin saya enggak ngerjain itu dengan cukup baik. Tetapi beberapa orang tua juga kaget, kami kan tinggal di kampung yang sama. Kaget pertama karena, loh anak-anak yang selama ini rankingnya bagus, kenapa nilainya jelek? Sementara anak-anak yang kurang bagus, tahu-tahu dapat nilai bagus. Rekan sebelah kelas saya dapat 43,95 tuh. Nilai tertinggi, jatuh kepada anak yang selama ini prestasinya Senin dan Kamis. Ibu ketemu ibu-ibu, jadilah obrolan, jadilah percakapan, jadilah pertanyaan, apa yang terjadi. Long story short, datang mama saya dengan berita ini. Setelah mereka mengurus ke sekolah, mengurus ke kantor dinas. Kelas A 28, kelas B 28. Problemnya adalah sekolah kami, atau entah siapa, memasukkan nilai kelas A untuk kelas B, memasukkan nilai kelas B untuk kelas A. Nilai kami tertukar. Bukan cuma anak yang bisa tertukar kayak sinetron Indonesia, nilai bisa tertukar. Jadi berapa seharusnya saya dapatkan? Barangkali 44, 85 nilai yang tertinggi yang didapatkan teman saya di kelas sebelah. And the bad news is tidak bisa dirubah. Saya masih 12 tahun waktu itu. Rekan-rekan saya masih hidup. Sebagian guru SD saya masih ada dan selalu mengingat peristiwa itu. Dan sejak saat itu, saya nggak pernah lagi mau turun dari lantai 2 rumah kami ke lantai 1. Tempat sekolah minggu itu dilakukan di ruang tamu kami. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa dia mengizinkan peristiwa tertukar itu terjadi? Kalau Tuhan sayang banget sama saya, kenapa dia menghancurkan impian saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa hal yang buruk diizinkan? Dan itu mengubah kehidupan. Nggak mungkin kan saya daftar ke Domsaf dengan nilai 34. Diketawain, yang 40 aja banyak yang nggak diterima. Tapi setelah peristiwa itu berlalu puluhan tahun, saudara, saya melihat ini. Enggak ada sesuatu yang diizinkan terjadi yang keluar dari tangan kedaulatan Tuhan. Enggak ada. Bahkan peristiwa yang paling menyedihkan, peristiwa yang membuat saya terpukul, peristiwa yang membuat saya hancur. Dalam perjalanan waktu menjadi salah satu sarana di mana Tuhan memanggil saya kembali. Di sebuah SMP sederhana, saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, mendapatkan panggilan itu untuk menjadi hambanya. Dan Tuhan mengembalikan saya pada jalur, setidaknya sempat mencicipi impian saya ya. Di sekolah yang sederhana itu enggak susah saya jadi ranking 1. Teman saya sebagian masuk mabuk, sebagian keluar dari sekolah karena hamil,
Sebagian bawa obat yang daftar G yang terlarang gitu. Teman-temannya kayak gini, apa susahnya jadi ranking 1? Walaupun rada nggak niat belajar. Setelah kemudian masuk di Loyola jadi temannya Pak Puji, saya ke saat. Dan khotbah saya yang pertama, Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kita kuat, kita tangguh, kita bermental sebagai pemenang bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu. Kenyataan hidup bisa menghancurkan Anda dan saya, bisa menghancurkan harapan kita. Tetapi kenyataan bahwa hidup kita itu di tangan kedaulatan Tuhan. Itu yang memberi kekuatan, itu yang memberi ketabahan, itu yang memberi semangat untuk melangkah. Bahkan kalau Tuhan pun mengizinkan kehilangan duka cita, Dia sedang mengerjakan apa yang baik di matanya. Dia sedang memakai hidup kita yang rapuh ini sama seperti para martir di zaman kitab Wahyu itu. Untuk orang melihat siapa Kristus yang mereka percaya dan yakini. Kita tidak berjiwa pemenang, viktor dari kekuatan kita. Tapi dari kesadaran bahwa Dia memegang hidup kita dengan tangan kanannya. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 17 dan 18. Ketika aku, Yohanes melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita sering mendengar kalimat ini, Alfa dan Omega. Dan yang hidup. Dan yang lebih menarik adalah kalimat selanjutnya. Aku telah mati. Kata Kristus dalam kemuliaan itu. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Oh, kita bisa mengerti ketika Kristus berkata, aku adalah Alfa yang awal dan Omega yang akhir. Dia mengendalikan sejarah, dia memegang hidup kita dengan tangan kanannya. Itu bicara tentang kedaulatannya. Kita bisa mengerti ketika Kristus mengatakan, aku adalah yang hidup karena dia memang dihidupkan dan kemudian naik ke surga dalam kemuliaannya. Lalu mengapa dia harus menambahkan kalimat, aku telah mati. Namun lihatlah sekarang aku hidup. Saudara, kalimat ini perlu ditambahkan, kenapa? Perlu Kristus katakan kenapa? Karena orang pada waktu itu berhadapan dengan kematian yang konkret. Dan siapa yang gak gentar di hadapan kematian? Siapa yang tidak gemetar dan takut di hadapan duka cita akibat kematian itu? Dan ketika Kristus mengatakan, aku telah mati, Kristus ingin berkata, aku sudah pernah melewati apa yang kamu takutkan. Dan aku pun gentar dan gemetar di hadapan kematian itu. Dan berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendakmulah yang terjadi. Dalam bahasa anak muda kekinian, Kristus berkata, I feel you bro, gue juga pernah mati kok. Gue juga pernah tahu gimana gentarnya mau mati, gue ngerti. Tapi look at me, lihat pada diriku, aku telah mati. Tetapi aku telah dibangkitkan dan aku memegang kunci kerajaan maut. Alias kalau kamu pun harus mati, aku ngerti, aku memahami perasaanmu. Kalaupun kamu harus mati, kamu akan berjumpa denganku. Apa yang membuat kita punya jiwa seorang pemenang? Bukan hanya kesadaran bahwa Kristus itu memegang perjalanan sejarah, memegang hidup kita dalam kedaulatannya. Tetapi yang kedua, kita bermental sebagai pemenang karena kita tahu Kristus juga merasakan apa yang kita alami. Sebagai pendeta nih, kadang-kadang saya dipanggil untuk melayani yang bukan jemaat saya. Kisah ini
udah saya minta izinkan untuk diceritakan tanpa beberapa detail yang tidak bisa diungkapkan. Jadi suatu kali saya dipanggil seorang ibu untuk berdoa untuk anak laki-laki mereka. Pak WP anak saya 16-17 tahun, kayaknya dia pasti tahu Pak WP, boleh nggak doain anak saya? Atur deh jadwalnya sesuai jadwal Pak WP aja, kami fleksibel kok. Oke, pada hari yang dijanjikan saya datang ke rumahnya, sebuah rumah yang cukup besar, dan kemudian si ibu berkata, anak saya di atas Pak. Silakan Bapak ketok kamarnya dan bicara sama anak saya. Dia udah tahu kok kalau Pak WP mau datang. Jadi saya naik ke atas kamarnya, saya ketok kamarnya. Nggak ada jawaban, saya ketok lebih kencang. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Situ siapa?" Pintu masih terkunci. Saya bilang, saya pendeta WP. Nggak ada jawaban. Tiba-tiba ada suara yang cukup pelan, berarti dia mendekati pintu itu, lalu suara laki-laki itu berkata, "Pak WP udah pernah bunuh diri belum?" Belum sempat. Sorry, Bapak nggak bisa masuk. Saya nggak mau bicara sama orang yang nggak ngerti apa yang saya alami. Saya kaget. Oh, berarti dia udah bicara sama Bapak ya. Jangan sedih ya Pak, Bapak mungkin hamba Tuhan ke-14 yang dia tolak. Oh. Dia bilang apa tadi Pak? Pak WP udah pernah bunuh diri belum? Gitu. Saya bilang belum sempat. Gitu. Terus dia nggak mau ngajak bicara saya. Maaf ya Pak WP, maaf ya. Saya kira kalau dia kenal sama Bapak dia mau bicara. Terus saya mikir gini, oh berarti anak ibu pernah mencoba bunuh diri. Oh iya Pak, sampai ke rumah sakit dan dibawa. Tapi sekarang dia nggak pede. Dia ngerasa hidupnya gagal, dia ngerasa hidupnya kalah, dia ngerasa dirinya korban dari semuanya. Tuh. Bunuh diri karena apa Bu? Anak muda Pak, diputus pacarnya, bunuh diri. Gagal kan Bu? Tuh iya Pak, kalau berhasil tuh siapa di sana ya. Saya pikir gini, Bu, bisa nggak kasih saya kesempatan lagi? Enggak sekarang. Maybe next week atau 2 minggu karena saya perlu bicara sama seseorang. Tapi saya tolong diizinkan untuk datang lagi. Bisa nggak? Oh bisa Pak WP. Berapapun biayanya nggak masalah. Yang penting anak saya bangkit. Saya nggak mau anak saya kayak gitu. Kurang lebih 10 hari atau 2 minggu kemudian saya datang sama teman saya. Saudara-saudara, teman saya itu kayak rocker tahun 80-an ya. Anda ngerti kan? Gondrong, nggak pernah dicuci rambutnya, mungkin ada kecoa di situ, tatoan di sini, pakai rantai gede gitu ya, pakai ikat rambut karena rambutnya bagian udah mulai rontok gitu ya. Serem lah. Pokoknya kalau dia ada di ruangan ini, lampu mati, Anda langsung pegang dompet tuh. Serem banget. Tato-tatonya itu ngeri tuh. Pisau lah, granat lah. Kenapa sih nggak ada tato-tato yang lebih vegetarian itu? Jeruk, anggur, pir. Nah, saya masuk gitu, saya bilang, Bu seperti yang saya janjikan, saya datang lagi. Saya minta izin ibu, teman saya ini, si ibu ngeliat mendelik ini, untuk naik ke atas. Tenang aja. Dia keluar masuk penjara pernah tapi bunuh orang belum sempat. Tenang aja Bu, tenang aja ya, tenang ya. Kemudian saya tunjukin, situ loh bro kamarnya, lu ketok, lu bilang. Begitu dia naik, si ibu bilang, gak apa-apa Pak WP, anak saya mau diapain Pak? Gak dipukuli Pak. Oh jangan khawatir, anak ibu udah pernah hampir mati kan. Jadi dipukulin pun gak sampai mati. Pak WP jangan bercanda Pak, itu anak saya satu-satunya. Tenang Bu, tenang, semua dalam kontrol Tuhan, tenang. Saya mendengar suara itu. Saya mendengar suara itu. Saya mendengar pintu dibukakan. Dan setelah itu saya nggak dengar apapun. Pak, nomor WA temannya berapa?
Anak saya nggak diapain kan Pak. Bu tenang ya, kalau ibu punya kopi, yuk kita ngopi dulu ya. Si ibu tuh buat kopi untuk saya, tangannya gemetaran. Anak saya kok nggak ada suaranya ya Pak. Dia hidup kan Pak. Tenang Bu, tenang, doa. Hampir 40 menit kemudian terdengar suara pintu dibuka. Dan untuk pertama kali di dalam hidupnya, setelah peristiwa yang tidak baik itu, si ibu mendengar suara tawa anaknya. Ketika anaknya berkata, Mami lihat orang ini Mami, serem kayak gini Mami. Wajahnya serem banget tapi hatinya lembut banget, diputusin pacarnya kayak aku, dia pernah bunuh diri Mami. Mami gak nyangka kan orang segar ini hatinya kayak Hello Kitty. Tadi kami bicara Mami, tadi dia doain aku. Dia ngerti perasaanku. Dia gak menghakimi aku. Kami doa gantian. Dan sekarang aku ngerti, ada orang yang ngerti yang aku rasakan. Ada orang yang ngerti bagaimana bangkit dari peristiwa yang paling memalukan ini. Kalau orang ini Mami bisa, aku pasti bisa. Saudara, maminya setengah berlutut nangis berterima kasih kepada teman saya itu. Hari itu saya mengerti apa artinya dipahami seseorang yang tahu pergumulan kita. Anda mungkin pernah dilukai, dikhianati orang terdekat. Yesus dijual muridnya dengan harga seorang budak. Anda pernah diludahi secara fisik dan itu melukai hati Anda. Kristus pernah dicaci maki dan diludahi. Anda pernah dipertanyakan siapa diri Anda dan ditantang kalau kamu benar punya kuasa, do something. Di atas kayu salib itu pernah ada orang yang berkata kepada Yesus, jika engkau sungguh anak Allah, turun. Itu sebabnya Kristus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, aku tahu ketakutanmu yang paling besar. Tapi aku hidup. Kita punya mental pemenang ketika kita sadar bahwa kita ini gak pernah sendirian di dalam pergumulan ini. Kristus ngerti, Kristus paham, Kristus memahami, Kristus mengalami. Dan dia yang mengerti dan memahami, dia yang menyertai kita. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Mengikut Kristus, saudara-saudara, memang berarti kita mesti mengambil beban tambahan untuk memikul salib dan mengikut Dia. Dan salib itu bukan koper yang ada gagangnya, gampang untuk diambil, ada rodanya, gampang untuk diseret. Salib itu mungkin harus kita pikul dengan susah payah. Tetapi bersama dengan Kristus kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena hidup kita ada di dalam kedaulatannya. Karena Dia mengerti segala hal yang ada di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Ya Kristus, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Sebagian di dalam hidup kami berkata apa yang terjadi di luar kendali kami. Dan kami merasa diri kami korban. Dan sebagian dari kami berkata, enggak ada seorang pun yang mengerti apa yang aku alami, terlalu pahit. Terlalu menyedihkan, terlalu menyakitkan.
Tetapi Kristus kami tahu Engkau memegang tangan kanan kami. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak-Mu. Dan di dalam kedaulatan-Mu kami merasa aman. Karena kami tahu segala yang terjadi mengerjakan yang baik menurut kehendak-Mu. Dan kami juga mengerti bahwa kalau kami kuat, menang, tangguh. Karena kami tidak berjalan sendiri. Ada yang mengerti perasaan kami. Ada yang mengerti luka kami. Ada yang mengerti sakit kami. Dan orang itu adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kuat, kami tangguh, kami menjadi lebih dari orang yang menang. Karena hidup kami ada di dalam kedaulatan-Mu. Karena air mata kami ada di kirbat-Mu. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Amin.